Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus di bait Allah. Sudah menjadi kebiasaan dan menurut hukum Tuhan bahwa dalam waktu 40 hari setelah kelahiran putra sulung, orang tua harus membawa anaknya ke bait suci di Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Setelah Maria dapat melakukan perjalanan, dia dan Yusuf berangkat ke Yerusalem seperti yang diwajibkan oleh hukum Tuhan. Hal itu adalah perjalanan panjang bagi mereka, namun mereka ingin putra mereka yang baru lahir menerima upacara penyucian suci ini. Seorang pria bernama Simeon berada di bait suci pada hari kedatangan Maria, Yusuf, dan anak Yesus. Selama bertahun-tahun, Simeon telah menghabiskan sebagian besar waktunya di bait suci menunggu penghiburan Israel. Saudara-saudari, ketika Simeon melihat Maria, Yusuf, dan bayinya, dia mengenali Yesus sebagai Dia yang ditunggu-tunggu.
Simeon segera pergi ke mereka dan mengambil bayi Yesus ke dalam pelukannya. Simeon dengan lantang memuji Tuhan dan bersyukur bahwa dirinya diberkati untuk melihat dan memegang Kristus Tuhan di tangannya sebelum dia meninggal. Simeon juga menubuatkan bahwa bayi mungil ini dinubuatkan untuk menjadi besar. Saudara-saudari, pada hari itu Hana sang nabiah juga berada di bait suci. Ketika Hana melihat Maria, Yusuf dan anak Yesus, dia juga datang kepada mereka dan menubuatkan bahwa bayi mungil ini akan membawa penebusan Yerusalem. Saudara-saudari, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi orang-orang di bait suci terhadap nubuat ini. Apakah mereka percaya apa yang dikatakan Hana dan Simeon? Atau apakah mereka skeptis dan tidak percaya? Bayangkanlah diri Anda dalam peristiwa ini. Bagaimana Anda akan bereaksi terhadap kejadian ini? Apakah Anda menjadi orang yang percaya atau apakah Anda menjadi skeptis? Pada pelbagai waktu dalam sejarah kita semua telah mendengar ramalan tentang kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dan paling sering kita menunggu dan menunggu. Dan biasanya yang diramalkan tidaklah terjadi. Namun waktunya akan tiba ketika nubuat itu akan digenapi. Saudara-saudari, bagaimana hidup akan berbeda bagi kita jika kita menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir kita. Bagaimana Anda akan menghabiskan hari Anda? Dengan siapa Anda akan menghabiskan waktu Anda jika hari ini adalah hari terakhir? Apakah Anda akan pergi ke gereja atau menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan cara lain? Hari ini bisa jadi hari terakhir kita. Semoga kita menjalani hari ini sepenuhnya dan dijalani dengan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.